Bos, itu lihat, itu dia di sana. Turun kamu. Udah, kamu turun. Udah, berhenti kerjanya. Turun, ayo, cepat. Turun. Ada apa? Nama kamu siapa? Nama saya Sandra Parwati. Ada apa? Sandra Parwati. Oke, bagus. Saya kasih kamu 2 pertanyaan ya. Kalau kamu nggak bisa jawab, kamu pergi dari sini sekarang. Tunggu sebentar. Emangnya saya ada ngelakuin kesalahan apa? Kamu bernama di sini Sandra Parwati. Asal dari kota Banyuwangi. Kamu lulusan Universitas Indonesia kan? Benar nggak? Benar. Bukan gitu maksud saya. Yang saya tanyakan, kamu adalah lulusan Universitas Indonesia, bagian keuangan kan? Dan ini nggak masuk akal. Ngapain kamu kerja di bidang konstruksi? Keluarga saya miskin. Saya punya adik laki-laki dan perempuan yang mau masuk kuliah. Jadi saya nggak punya pilihan. Saya terpaksa bekerja di lokasi konstruksi. Jadi maksud kamu anak pertama dalam keluarga. Dan kamu juga tulang punggung keluarga kan? Sudah berapa lama kamu kerja di bidang konstruksi ini? Sudah lebih dari setahun. Apa? Lebih dari 1 tahun? Kamu lulusan universitas terbaik Indonesia. Kamu bekerja dengan gaji UMK 3 juta lebih. Ini nggak masuk akal. Lagi pula, kamu ini seorang gadis muda. Kenapa kamu nggak cari pekerjaan lain, malah memilih kerja di konstruksi? Saya nggak punya pilihan lain kan? Terus terang aja. Sebenarnya saya wawancara di perusahaan sebagai staf di departemen desain perusahaan. Tapi ketika manajer tahu kalau saya dari desa, saya ditempatkan di lokasi konstruksi. Saya nggak punya pilihan lain. Jadi... Apa? Kamu bilang? Manajer? Manajer yang mana? Manajer Yono dari departemen desain. Manajer Yono? Bos, manajer Yono ini sangat luar biasa. Setiap orang yang datang untuk melamar kerja di perusahaan harus membayar uang suap. Jika tidak membayar uang suap, mereka semua akan ditempatkan untuk bekerja di lokasi konstruksi. Apa kamu bilang? Membayar uang suap? Coba kasih saya. Dek, saya tanya kamu ya. Kamu kenal nggak dengan proposal ini? Iya, saya mengenal proposal ini. Ini adalah proposal buatan saya. Lihat, bahkan di sini ada nama saya, Sandra Parwati. Di perusahaan kita apakah ada karyawan yang bernama sama ya? Namanya sama, Sandra Parwati. Iya. Sepupu manajer Yono namanya Sandra Parwati. Oh, saya ingat bos. Nama dari sepupu perempuan manajer Yono itu namanya Sandra Parwati. Ternyata persis seperti apa yang aku pikirkan. Dek, saya mau tanya kamu sekali lagi ya. Kamu yakin proposal ini kamu yang buat? Iya, saya yakin. Dan saya juga ingat waktu itu manajer Yono memberikan saya bonus 200.000. Hah? 200.000 rupiah? Dek, saya kasih tahu kamu ya, Dek. Ketika saya menerima proposal ini, saya sangat tertarik dan proposal ini sangat bagus. Bahkan saya spesial memberikan bonus untuk khusus proposal ini. 100 juta rupiah. Sepertinya ada hal yang sangat mencurigakan di sini. Udah Dek, begini aja. Kamu sekarang ikut saya ke kantor juga. Ya? 100 juta? Sekretaris Kevin, kamu panggil manajer Yono dan sepupunya kemari. Duduk. Dek, saya hari ini sampai emosi sebesar ini, sebenarnya emosi saya bukan sama kamu. Tetapi saya menemukan ada orang yang bermain curang di perusahaan saya ini, tepat di depan mata saya. Jadi, saya memanggil kamu ke kantor saya ini untuk menyelidiki masalah ini dengan baik, supaya bisa memberikan penjelasan yang baik dan memuaskan buat kamu juga. Bukan bos, sampai sekarang saya masih belum ngerti apa yang sebenarnya terjadi. Pagi ini, saya pergi ke Departemen Keuangan untuk mengecek semua pembukuan-pembukuan. Lalu saya menemukan di perusahaan ini ada 2 orang yang bernama Sandra Parwati yang menerima gaji. Yang satu adalah kamu, yang satu adalah sepupu dari manajer Yono. Tetapi saya juga menemukan bahwa proposal yang dibuat itu, saya memberikan bonus sejumlah 100 juta rupiah. Dan penerima bonus itu juga bernama Sandra Parwati. Tapi ternyata kamu hanya menerima
bonus Rp200.000. Lalu saya berpikir, dalam masalah ini sangat mencurigakan. Makanya saya memanggil kamu ke kantor saya ini untuk menyelidiki masalah ini sampai tuntas. Oh, jadi ternyata gitu. Bos, bisa nggak setelah masalah ini diselidiki, uang yang seharusnya menjadi milik saya dikembalikan kepada saya? Karena saya benar-benar butuh uang ini, Bos. Adik saya yang laki-laki dan perempuan akan masuk kuliah. Saya nggak mau mereka akhirnya akan bekerja di lokasi konstruksi seperti saya. Situasi dan kondisi kamu, saya cukup mengerti. Gini, saya jamin, apa yang seharusnya menjadi milik kamu, itu tetap akan kembali menjadi milik kamu. Tidak akan kurang sedikit pun. Terima kasih, Bos. Dengan begini, biaya kuliah adik laki-laki dan perempuan saya akan terjamin. Sayang, kamu bilang Direktur King meminta kita ke ruangannya. Jangan-jangan dia mau mempromosikan kita dan kenaikan gaji. Aku pikir juga begitu, sayang. Ayo kita lihat. Ayo. Direktur King, Anda mencari saya ya? Menyingkir kamu. Kakak sepupu, silahkan. Bagus. Ada kemajuan kamu. Direktur King, ada apa mencari saya? Manajer Yono, orang yang ada di samping kamu ini bisa kamu perkenalkan dengan baik. Oh iya, Direktur King. Saking sibuknya saya bekerja belakangan ini, saya sampai lupa mengenalin dia kepada Anda secara resmi. Ini sepupu perempuan saya, lulusan luar negeri. Saya ngerekrut dia dengan gaji tinggi dari tempat lain. Namanya Sandra Parwati. Hello Direktur King, my name is Sandra Parwati and you can call me Sandra. Nama kamu Sandra Parwati. Dan kamu lulusan luar negeri ya? Skill bagus dan pintar berbahasa Inggris. Bekerja di departemen bagian desain di perusahaan ini dengan gaji 60 juta rupiah per bulan. Hei bos, sejujurnya 60 juta itu untuk sepupu saya masih sangat kurang. Anda tidak tahu proposal Wardah yang populer itu kan? Tahu kan? Itu dibuat oleh sepupu saya proposalnya, Sandra Parwati. Oh, begitu ya. Skill tinggi, lulusan luar negeri, dan pintar berbahasa Inggris. Hari ini, saya kurang mengerti detail dan poin penjualan dari brand sunscreen Wardah ini. Nah, sekarang minta sepupu kamu ini yang tersayang, jelaskan semua detail ini, produk Wardah ini ke saya. Tunggu dulu. Proposal ini kan dibuat sama sepupu tersayang kamu kan. Jadi buat apa? Kalau dia membaca aja, bukankah ini merendahkan kemampuan dia kan? Dan hari ini, kalian lihat baik-baik produk sunscreen. Tolong jelaskan detail dan poin penjualan di hadapan saya sekarang juga. Kalau kalian atau kamu tidak bisa menjelaskan detail semua ini di hadapan saya sekarang, maka saya minta bonus 100 juta. Kalian harus kembalikan, tidak kekurangan 1 sen pun. Ya, jelasin. Direktur King, ini terlalu mendadak sekali. Begini ya, saya akan menjelaskan. Wardah ini sunscreen dari ini kemasannya dia berwarna kuning, kemudian tutupnya putih dan dikemas secara higienis dengan plastik. Iya plastik. Dan ini kalau tidak salah dia bisa untuk. Udah cukup. Kamu tuh sama sekali nggak bisa menjelaskan dengan benar detail dan poin penjualan produk. Sekarang saya akan mengganti orang yang menjelaskan produk. Sandra Parwati, kamu bisa nggak? Dengan hanya melihat produk ini, kamu jelaskan detail dan poin penjualannya. Di depan manajer Yono juga.
dan di hadapan sepupu kesayangannya yang lulusan luar negeri ini. Baik, Direktur King. Gak apa-apa, kamu presentasikan aja. Sandra Parwati, penjelasan kamu tuh sangat bagus dan saya sangat puas. Dan satu hal lagi, Manajer Yono, orang yang seperti Sandra Parwati ini bakatnya sangat langka dan jarang. Kenapa kamu tidak memanfaatkan dengan baik? Malah kamu melemparkan dia ke bagian konstruksi. Apa sih yang kamu pikirkan? Oh, Direktur King, apa hebatnya lulusan universitas? Di luar sana banyak banget orang lulusan universitas. Saya menaruh dia di lokasi konstruksi itu untuk melatihnya, bukan? Lagi pula ya, ini demi kebaikan perusahaan ini. Benar, demi kebaikan perusahaan. Demi kebaikan perusahaan kamu bilang. Kamu tahu sendiri kan, sepupumu ini hanya lulusan SMP. Sedangkan kamu menempatkan dia di posisi paling penting di perusahaan ini dan memberikan dia gaji 60 juta per bulan. Kamu bilang ini demi kebaikan perusahaan. Direktur King, sekarang siapa sih yang masih peduli dengan pendidikan? Yang dilihat sekarang itu latar belakang. Benar, dolar. Latar belakang kamu bilang. Kamu lihat sepupumu ini, dia bekerja seenaknya di perusahaan ini. Bahkan saya melihat dia bekerja di sini hanya mengandalkan posisi kamu sebagai manajer. Hari ini saya akan memecat kamu, Manajer Yono, dan saya akan melihat ke depannya siapa yang akan dia andalkan lagi di perusahaan ini. Bukan begitu, Direktur King. Direktur King, Anda memecat saya, seorang manajer perusahaan, demi seorang gadis kecil desa ini. Saya kasih tahu Anda ya, kalau sampai Anda melakukan hal ini, semua orang akan menertawakan Anda. Tahu nggak? Benar, semua orang akan menertawakan Anda. Mentertawakan saya kamu bilang. Kalian ini terlalu sombong. Masih bisa aja menghina orang desa. 3 generasi hitung ke atas. Siapa yang bukan orang desa? Tanya kakek dan nenekmu, dari mana mereka berasal? Kamu masih bisa menghina orang desa. Aku beritahu kalian berdua ya, ada satu hal, 100 juta yang saya berikan sebagai bonus presentasi produk ini, saya minta kalian kembalikan tidak kurang dari 1 sen pun. Kemudian bawa sepupumu ini yang lulusan luar negeri ini, tinggalkan perusahaan ini segera. Kalian dipecat, pergi. Sayang, gimana ini? Ya udah, ayo. Sandra Parwati, perusahaan ini merekrut orang yang berkarakter buruk seperti ini. Ini juga bagian dari kesalahan saya. Saya minta maaf sama kamu. Mulai besok, kamu sudah tidak perlu lagi bekerja di konstruksi itu. Kamu besok bisa langsung bekerja di kantor ini aja. Saya yakin dengan karakter dan kemampuanmu ini, kamu akan menjadi teladan yang baik buat semua karyawan-karyawan di perusahaan ini. Oh ya, di kartu ini ada uang 100 juta. Ini adalah bonus yang seharusnya kamu pantas kamu terima. Terimalah. Bawalah pulang untuk membayar semua biaya-biaya adikmu. Terima kasih banyak, Bos. Bos tenang saja, saya pasti akan bekerja keras.